Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 11 akan menyampaikan materi tentang analisis leverage operasi dan leverage keuangan. Kelompok kami terdiri dari Lutfia Widya Trinun Aliza, Erlangga Sinaga, Alfiani Andari, dan Fauzia Rahma. Langsung saja materi pertama. Konsep operating dan financial leverage adalah bermanfaat untuk analisis, perencanaan, dan pengendalian keuangan. Dalam manajemen keuangan, leverage adalah penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap atau beban tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Tujuan perusahaan penggunaan operating dan financial leverage agar keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada biaya aset dan sumber dananya. Dengan demikian akan meningkatkan keuntungan pemegang saham. Leverage dan laporan rugi laba. Bentuk laporan rugi laba tradisional menunjukkan berbagai kategori biaya secara terpisah, yaitu biaya operasi meliputi harga pokok produksi dan biaya umum, administrasi, dan biaya pemasaran, seperti tabel di samping. Begitu juga dalam laporan rugi laba dalam bentuk yang diperbaiki sangat bermanfaat dalam analisis leverage karena membagi biaya operasi ke dalam dua kategori, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Biaya tetap dan variabel. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan pelaku usaha dalam jumlah tetap dan tak berubah, terlepas dari output yang dihasilkan usaha tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, biaya ini tidak akan mengalami perubahan dan tidak dipengaruhi aktivitas usaha yang meningkatkan maupun menurun seiring waktu. Biaya tetap meliputi depresiasi bangunan kantor atau pabrik, kendaraan, perawatan kantor, asuransi kecelakaan, kesehatan, dan gaji manajer. Biaya variabel atau variable cost, jenis biaya ini dapat bervariasi jumlahnya karena bergantung pada jumlah output yang dihasilkan serta faktor-faktor lain. Biaya variabel akan ikut berubah ketika tingkat aktivitas usaha meningkat atau menurun. Contoh biaya variabel yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya pemasaran langsung. Biaya semi variabel adalah biaya yang meningkat secara bertahap dengan kenaikan output, misalnya gaji manajer. Financial dan operating leverage. Financial leverage, perusahaan yang mempunyai financial leverage ialah perusahaan yang menggunakan sumber dana dengan beban tetap. Harapan dari penggunaan financial leverage ialah agar terjadi perubahan laba per lembar saham yang lebih besar daripada perubahan laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT. Multiplier effect yang dihasilkan oleh penggunaan dana dengan biaya tetap ini disebut dengan degree of financial leverage atau DFL. Operating leverage. Jika perusahaan memiliki biaya operasi tetap atau biaya modal tetap, maka dikatakan bahwa perusahaan menggunakan leverage. Dari penggunaan operating leverage, perusahaan mengharapkan perubahan penjualan akan mengakibatkan perubahan laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT yang lebih besar. Multiplier effect hasil penggunaan biaya operasi tetap terhadap laba sebelum bunga dan pajak disebut degree of operating leverage atau DOL. Degree of operating leverage atau DOL dapat didefinisikan juga sebagai persentase perubahan EBIT sebagai akibat dari persentase perubahan penjualan. Dengan demikian maka degree of operating leverage atau DOL pada X sama dengan persentase perubahan EBIT dibagi persentase perubahan penjualan. Dapat diwujudkan dalam bentuk lain, yaitu pada X sama dengan delta EBIT dibagi EBIT dibagi delta penjualan dibagi penjualan. Cara lain untuk mencari koefisien DOL adalah dengan penyederhanakan persamaan tersebut menjadi DOL pada X sama dengan penjualan dikurangi biaya variabel cost dibagi EBIT. Penting untuk menunjukkan pada tingkat output tertentu atau X karena DOL berbeda untuk setiap tingkatan penjualan. Gambarannya diketahui bahwa biaya operasi variabel sebesar 3 miliar, kemudian tingkat penjualannya 5 miliar,
maka rasio biaya operasi variabel adalah 3 miliar dibagi 5 miliar sama dengan 0,60 atau 60%. Sekarang, katakanlah bahwa penjualan meningkat 10% menjadi 5 miliar 500 juta, maka biaya variabel akan menjadi 3 miliar 300 juta. Anggap biaya tetap operasi tidak berubah, yakni 1 miliar, maka perubahan penjualan sebesar 10% akan mengakibatkan EBIT menjadi 1 miliar 200 juta. Kemudian ini cara mencari DOL pada 5 miliar. Sama dengan 1 miliar 200 juta yang merupakan EBIT tadi dikurangi 1 miliar yang merupakan biaya tetap operasi tidak berubah dibagi 1 miliar yang merupakan biaya tetap operasi tidak berubah dibagi 5 miliar 500 juta yang merupakan total penjualan setelah meningkat 10% dikurangi 5 miliar yang merupakan total penjualan awal dibagi 5 miliar yang merupakan total penjualan awal. Hasilnya sama dengan 2,0. DOL sebesar 2,00 berarti bahwa setiap perubahan 1% penjualan atas dasar 5 miliar akan mengakibatkan perubahan EBIT sebesar 2% dengan arah yang sama. Atau dengan kata lain, kenaikan penjualan sebesar 10% akan mengakibatkan kenaikan EBIT sebesar 10% dikali 2 sama dengan 20%. Dan penurunan penjualan sebesar 10% akan mengakibatkan penurunan EBIT sebesar 10% dikali 2 sama dengan 20%. Dengan begitu, semakin besar DOL, maka pengaruh perubahan penjualan terhadap perubahan EBIT juga semakin besar. Jika EBIT semakin besar, maka tingkat risiko juga semakin besar. DOL bagi sebuah perusahaan lebih merupakan fungsi produksi. Kaitan DOL dengan bisnis risk. Bisnis risk adalah resiko akan ketidakpastian tingkat EBIT yang akan diperoleh. Perubahan EBIT dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu dari banyak faktor tersebut ialah DOL. Faktor lain yang mempengaruhi bisnis risk adalah variabilitas atau ketidakpastian penjualan. Kemudian faktor yang juga berpengaruh terhadap risiko bisnis ialah ketidakpastian harga jual dan biaya variabel. Jadi, DOL adalah salah satu faktor untuk mengukur risiko bisnis. Perusahaan dapat mengubah DOL dengan menaikkan atau menurunkan biaya operasi tetap. Financial risk dan financial leverage. Financial leverage adalah penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan harapan bahwa hal tersebut akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar daripada beban tetapnya, sehingga keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham akan meningkat. Dengan demikian, financial leverage menunjukkan perubahan laba per lembar saham atau earning per share atau EPS. Hal tersebut sebagai akibat dari perubahan EBIT. Financial risk adalah variabilitas laba yang akan diterima pemegang saham. Salah satu hal yang mempengaruhi financial risk ialah financial leverage. Penggunaan financial leverage yang semakin tinggi mengakibatkan biaya modal tetapnya menjadi tinggi dan perusahaan harus berusaha supaya memperoleh tambahan EBIT yang lebih tinggi daripada biaya tetapnya. Penggunaan financial leverage yang semakin tinggi mengakibatkan rasio finansial juga meningkat. Dengan demikian, jika semakin tinggi DFL, maka financial risk-nya juga akan semakin tinggi. Pengukuran
risiko perusahaan yang menggunakan leverage dalam struktur modalnya dapat diukur menggunakan beberapa rasio finansial. Rasio-rasio finansial tersebut misalnya total debt to total asset ratio, debt to equity ratio, times interest earn ratio, dan fixed charge coverage ratio. Seperti yang telah diketahui bahwa DFL merupakan perubahan laba per lembar saham atau EPS karena perubahan laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT. Rumus mencari DFL pada X sama dengan persentase perubahan EPS dibagi persentase perubahan EBIT, yang dapat diformulasikan menjadi DFL pada X sama dengan delta EPS dibagi EPS dibagi lagi dengan delta EBIT dibagi EBIT. Perlu diberikan tingkat EBIT tertentu atau X dalam mengukur financial leverage karena DFL berbeda untuk setiap EBIT. Kedua persamaan tersebut dapat disederhanakan menjadi DFL pada X sama dengan EBIT dibagi EBIT min I dikurangi DP dibagi dalam kurung 1 min T. Keterangannya I adalah pembayaran bunga, DP adalah dividen saham preferen, dan T adalah tarif pajak. Dengan menggunakan informasi pada tabel 10.4, maka besarnya DFL pada saat laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT Rp 1 miliar. EPS adalah sama dengan 3.000. Pada EBIT 1 miliar 200 juta, maka EPS sama dengan 4.200. Dengan memasukkan kepersamaan 10.3 akan diperoleh degree of financial leverage atau DFL. DFL pada 1 miliar sama dengan 4.200 dikurang 3.000 bagi 3.000 dibagi 1 miliar 200 juta dikurang 1 miliar dibagi 1 miliar sama dengan 2,00. Degree of financial leverage sebesar 2,00 menunjukkan bahwa setiap 1% perubahan EBIT atas dasar 1 miliar akan mengakibatkan perubahan EPS sebesar 2% dengan arah yang sama. Atau dengan kata lain, kenaikan EBIT sebesar 10% akan mengakibatkan kenaikan EPS sebesar 2 kali 10% sama dengan 20%. Dan sebaliknya, penurunan EBIT sebesar 10% akan mengakibatkan adanya penurunan EPS sebesar 2 kali 10% sama dengan 20%. DFL dapat diubah dengan menaikkan atau menurunkan biaya modal tetapnya. Biaya modal tetap yang ditanggung oleh perusahaan sangat tergantung pada kombinasi utang dan modal saham atau struktur modal yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang memiliki proporsi utang dan saham preferen relatif lebih besar dalam struktur modalnya akan memiliki biaya modal tetap yang besar, sehingga DFL-nya akan tinggi, dan begitu pula sebaliknya. Combined leverage dan overall risk. Leverage kombinasi terjadi apabila perusahaan memiliki baik operating leverage maupun financial leverage dalam usaha untuk meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham biasa. Degree combined leverage adalah multiplier effect atas perubahan laba per lembar saham atau IPS karena penjualan. Dengan kata lain adalah rasio antara persentase perubahan penjualan. DCL pada X sama dengan persen perusahaan EPS dibagi persen perusahaan penjualan, yang dapat disederhanakan menjadi DCL pada X sama dengan delta EPS. Di mana delta EPS adalah perubahan EPS dan X adalah tingkat penjualan di mana leverage kombinasi itu diukur. Degree of combined leverage atau DCL adalah juga sama dengan hasil perkalian degree of operating leverage atau DOL dengan degree of financial leverage atau DFL. DCL pada X dikurang DOL dikali DFL.
Kemudian dengan mensubstitusikan persamaan 10.6 dan 10.3 maka diperoleh persamaan DCL yang baru menjadi DCL pada X sama dengan penjualan dikurang biaya variabel dibagi EBIT dikali EBIT dibagi EBIT dikurang I dikurang DP dibagi dalam kurung I dikurang T. Atau DCL pada X sama dengan penjualan dikurang biaya variabel dibagi EBIT dikurang I dikurang DP dibagi dalam kurung I dikurang T. Analisis break even. Biaya operasi dan EBIT pada berbagai tingkat output disebut dengan analisis volume biasa laba atau cost profit volume analisis, yang sering disebut juga dengan break even analysis atau analisis break even. Yang pertama yaitu metode grafik. Biaya dan pendapatan diukur dalam rupiah, digambarkan dalam sumbu vertikal. Sedangkan output yang diukur dalam satuan unit digambarkan dalam sumbu horizontal. Total pendapatan adalah fungsi dari harga jual dan unit output yang dijual. Biaya tetap atau F adalah biaya yang tidak berubah secara langsung karena perubahan output. Sedangkan biaya variabel atau V adalah biaya yang secara langsung berubah karena perubahan tingkat output. Asumsi yang dipergunakan dalam analisis pulang pokok yang linear ini adalah bahwa harga jual dan biaya variabel per unit adalah konstan. Asumsi ini hanya berlaku untuk rank output tertentu, yaitu Q1 dikurang Q2. Sedangkan pada rank yang lain akan dibicarakan pada bagian yang lain. Yang kedua, metode aljabar. Untuk menentukan nilai pokok secara aljabar, penting untuk menyamakan fungsi total pendapatan dan total biaya operasional. BP tercapai apabila total pendapatan sama dengan total biaya. Pendapatan adalah fungsi dari harga jual dan unit yang terjual, sehingga TR sama dengan P kali Q. Sedangkan total biaya adalah biaya tetap ditambah biaya variabel. Sementara itu, total biaya variabel adalah total unit dikalikan dengan biaya variabel per unit. TC sama dengan F plus dalam kurung P kali Q. BP tercapai apabila TR sama dengan TC. P kali Q sama dengan F plus V kali Q. P kali Q min V kali Q sama dengan F. Q sama dengan F per P min V. Di mana P adalah harga jual per unit, V adalah biaya variabel per unit, F adalah biaya tetap dan selisih harga jual per unit. Dengan biaya variabel per unit, P min V sering disebut dengan contribution margin per unit. Contribution margin ini atau contribution to fixed cost mengukur seberapa besar sumbangan setiap unit output terhadap biaya tetapnya dan laba operasi. Dengan kata lain, pulang pokok adalah sama dengan biaya tetap dibagi dengan contribution margin per unit. Titik pulang pokok juga dapat ditunjukkan dalam satuan rupiah menjadi Rp sama dengan F per 1 min V per P. Apabila perusahaan menargetkan laba tertentu, maka akan meningkatkan titik pulang pokok yang harus dicapai. Misalkan, perusahaan menentukan laba sebesar AX, maka titik pulang pokoknya menjadi target penjualan sama dengan F plus AX per P min V. Beberapa batasan analisis break-even. Yang pertama, harga jual dan biaya variabel per unit konstan. Asumsi ini sering disebut asumsi linearitas. Dalam praktik fungsi pendapatan dan biaya cenderung bersifat non-linear. Yang kedua, komposisi biaya operasi. Asumsi lain dari analisis pulang pokok adalah bahwa biaya dapat diklasifikasikan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Dalam kenyataannya, biaya tetap dan biaya variabel adalah saling tergantung satu sama lain dalam rank tertentu dan jangka waktu tertentu. Yang ketiga, produk ganda. Analisis pulang pokok mengasumsikan bahwa perusahaan memproduksi dan menjual produk tunggal atau kombinasi produk yang konstan atas berbagai produk yang dihasilkan. Dalam kenyataannya, banyak perusahaan yang tidak dapat mempertahankan kombinasi produk untuk jangka panjang. Akibatnya, alokasi biaya tetap kepada setiap jenis produk menjadi sulit. Yang keempat, ketidakpastian.
Asumsi lain dari analis adalah bahwa biaya variabel per unit harga jual dan biaya tetap dapat diketahui dengan pasti untuk setiap tingkat output. Dalam kenyataannya, faktor-faktor tersebut adalah penuh ketidakpastian. Analisis break-even dan leverage dengan menggunakan persamaan pulang pokok yang linear dapat juga dipergunakan untuk menentukan DOL pada tingkat output tertentu. Maka persamaan DOL pada X sama dengan penjualan min biaya variabel per EBIT sama dengan P kali Q min V kali Q per P kali Q min F min V kali Q. DOL pada X sama dengan P min V kali Q per P min V kali Q min F. Apabila tidak ada dividen saham preferen dan I merupakan pembayaran bunga utang, maka persamaan DFL menjadi EBIT per EBIT min I. DFL pada X sama dengan P min V kali Q min F per P min V kali Q min F min I. Begitu juga untuk menghitung degree of combined leverage atau DCL pada tingkat output tertentu juga dapat mempergunakan persamaan di atas, sehingga persamaan DCL menjadi DCL pada X sama dengan DOL kali DFL sama dengan P min V kali Q per P min V kali Q min F kali P min V kali Q min F per P min V kali Q min F min I. DCL pada X sama dengan P min V kali Q per P min V kali Q min F min I. Sekian presentase dari kelompok kami, semoga ilmunya bermanfaat buat kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.